kita lihat bagaimana ulama dulu membaca kitab ulama sebelumnya. Al-Hafiz Al-Iraqi, kalau disebut Al-Hafiz itu berarti dia hafaz 300.000 hadis, 300.000 hadis. Salah satu ahli hadis bernama Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia membaca kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia keluarkan takhrij. Takhrij artinya menuliskan status hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Jadi kalau kita beli kitab Ihya yang dicetak sekarang, itu di footnote-nya ada takhrijnya. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Itu yang pertama kali ulama hadis yang luar biasa membaca itu adalah Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dan Imam Al-Iraqi tidak pernah menyerang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu ulama dulu memuliakan Imam Al-Ghazali. Apa pelajaran dari sana? Kalau seorang Al-Hafiz yang hafal 300.000 hadis selevel Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, tidak pernah mencela Imam An-Nawawi, tiba-tiba tidak pernah mencela Imam Al-Ghazali, tiba-tiba ada orang sekarang yang hafalnya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup, lalu kemudian mencela Imam Al-Ghazali, maka saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya, tapi saya lebih percaya Imam Al-Iraqi daripada orang yang ustadz ilmuhu fil laptop. Mazhabnya mazhab taba yatubu youtuban. YouTube ini baik, kita ketemu lewat YouTube, kita menyebarkan ilmu lewat YouTube, tapi YouTube tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Semuanya ada apapun mazhab yang mau dicari. Maka itulah pentingnya kita berguru supaya kita bertanya atas keraguan. Itu yang pertama. Berbeda antara orang sekarang membaca dengan menyerang tanpa mengerti ilmu. Sedangkan Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dia jelaskan status-status hadisnya. Nah, apakah Imam Al-Ghazali tidak mengerti hadis? Bagaimana mungkin orang tidak mengerti hadis, dia hafal hadis sebanyak itu? Coba baca kitab Ihya Ulumuddin itu. Berapa ribu hadis di dalam. Lalu kita bandingkan dengan orang yang mengatakan, itu Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis. Coba hitung hafalan dia dengan hafalan Imam Al-Ghazali. Kalau hafalan dia ternyata lebih minim daripada Al-Ghazali, balikkan omongannya. Kalau kamu katakan Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis, hafalannya sekian ribu, berarti kamu lebih nggak ngerti karena nggak ada hafal sama sekali. Logika berpikirnya demikian. Lalu kemudian, kenapa ada hadis-hadis dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi lagi menjawab, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Makanya banyak sekarang orang mempermasalahkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Dhaif. Jamaahnya enggak ngaji. Kalau jamaahnya ngaji, ketika didhaifkan, ini dhaif. Emang dhaif? Emang masalah buat lo? Imam Nawawi mengatakan ijma' ulama. Ucapan Imam Nawawi itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Taqrib Nawawi, bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dalil penetapan hukum fikih. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, bahwa dia untuk fadail a'mal. Jadi hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya itu masih lagi dalam ruang lingkup koridor yang 5. Imam Al-Ghazali tidak melanggar apapun. Saya tutup dengan satu pernyataan dari Profesor Dr. Ustadz Sayyid Agil Al-Munawwar. Kata beliau dalam salah satu video, bisa dicari di YouTube, saya ketemu beliau. Imam Al-Ghazali menempatkan satu hadis. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, hadis ini boleh apa enggak aku riwayatkan? Oh, kalau begitu batallah ilmu hadis. Baca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal.
Imam Al-Ghazali ketika dia sudah selamat dari hasad dengki, 11 tahun dia meninggalkan majlis, dia kemudian berkhalwat sampai ke maqam ma'rifat, lalu kemudian dia menulis kitab yang pertama, Al-Munqidh Minadh Dhalal. Di situ dia sebutkan, orang kalau sudah sampai ke maqam itu, maka dia melihat malaikat, dia melihat nabi-nabi, dia melihat Rasulullah SAW. Yang pertama tadi saya bercerita tentang level ilmu. Yang kedua adalah tentang level buah daripada ilmu. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunat hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, fa akunu ainahu, aku akan menjadi matanya, yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, melihat dengan pandanganku. Aku akan menjadi telinganya, mendengar dengan pendengaranku. Aku akan menjadi tangannya, memegang dengan tanganku. Aku akan menjadi kakinya, melangkah dengan kakiku. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali dijadikan sebagai satu di antara 3 tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, berfikih mazhab, berpegang dengan fikih 4 diantaranya kita pegang salah satu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertasawuf, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi yang disusun secara sistematis oleh imam setelahnya, itulah dia Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tutup dengan kalimat terakhir. Ketika bertemu dengan Habib Saggaf, beliau meriwayatkan salah seorang dari murid dari ayah beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW, bermimpi bertemu dengan guru beliau, mendengarkan pesannya adalah bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Di akhir zaman goncangan yang luar biasa disuruh, dan alhamdulillah pondok-pondok salafiyah yang berpegang kepada kutubut turas untuk tazkiyatun nafs, pensucian diri, berpegang kepada kitab Ihya Ulumuddin. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Ibu saya seorang yang buta huruf. Kami anaknya sudah mengajari bacaan sholat, tapi belum sempurna bacaannya sampai kini. Tetapi beliau sangat rajin sholat. Apakah amal ibadah ibu kami diterima? Uzbekistan, Tajikistan, Kazakistan, Kirgistan, Afghanistan itu dulu tidak bisa membaca Quran. Kenapa tidak bisa membaca Quran? Sebab dijajah oleh Rusia, dijajah Uni Soviet. Uni Soviet itu komunis, tak boleh ada baca Quran. Tapi begitu Uni Soviet tumbang, berdiri Rusia, negara kau merdeka dan banyak orang bisa sholat. Pertanyaannya, apakah orang Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan itu bisa baca Quran? Tidak bisa. Tapi dia bisa sholat. Dari mana dia hafal bacaan Allahu Akbar kabira? Melalui mendengar. Nabi Muhammad bisa baca Quran? Tidak. Nabi Muhammad buta huruf. Tapi Nabi hafal Quran. Dari mana Nabi bisa hafal Quran? Nabi mendengar Jibril. Jibril membaca, Nabi mendengar. Itu namanya metode talqin. Jadi anak-anak ketek umur 5 tahun bisa hafal surat pendek, anak 5 tahun tidak bisa baca. Kenapa dia bisa hafal amma yatasaalun? Omaknya rajin membacakan sambil masak, sambil belajar. Amma yatasaalun. Anaknya ikut di bawah. Amma yatasaalun anin nabail azim. Anin nabail. Anak kok tidak pandai membaca, tapi nyoh hafal. Apakah tak diterima Allah? Diterima, karena Al-Quran itu turun bukan kertas yang dari Bu Ambu Hidayat. Quran itu suara yang dibaca oleh Jibril, didengar Nabi Muhammad SAW. Dibaca Nabi Muhammad, didengar oleh sahabat. Sahabat Nabi yang pandai tulis baca cuma 40 orang. Mati lampu. Cuma 40 orang sahabat Nabi yang menulis wahyu. Yang lain buta huruf. Lalu mereka hafal Quran bagaimana? Mendengar. Alif lam mim itu, cobalah tengok alif lam mim. Mana ada tulisannya alif lam mim? Mana ada?
Kalau dibaca menurut tulisannya itu baca alamah. Dari mana awak tahu bacaannya itu alif lam mim? Dari awak mendongau, mendengar alif lam mim. Makanya berguru tahsin. Masjid awak ada guru tahsin. Alhamdulillah, guru awak hafal Quran imam, majelis tahsin dari maghrib ke isya. Jadi kesimpulannya, ibu tadi kalau betul bacaannya, sholatnya sah. Tapi kalau makharijul hurufnya tak betul, dibetulkan. Yang pula sampai wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Ijazah. Adza idza jaa nasrullah. Yang sudah belajar membaca teruskan. Tapi jangan gara-gara penjelasan Amboko membuat orang tak belajar membaca. Kau bisa baca Quran? Quran tak perlu dibaca, yang penting dihafal. Kau hafal? Indah juga. Istri saya, istrinya sholat di masjid, sementara suaminya sholat di rumah. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah istri harus ikut suaminya sholat di rumah? Iko namanya emansipasi wanita. Nah, jadi aslinya suami itu sholat di masjid, bini itu sholat di rumah. Kecuali kalau ada pengajian, ibu-ibu boleh sholat di masjid. Nah, jadi hukum aslinya, ini sebetulnya bukan bertanya, inyo ingin menyindir lakinya. Jadi awak joleh kan, wahai para laki-laki yang sembahyang di rumah, kalian hai laki-laki jantan-jantan sembahyangnya di masjid, yang perempuan sembahyang di rumah. Tapi perempuan kalau sholat di masjid elok kalau tidak menimbulkan fitnah. Contohnya masjid awak kok tidak ada fitnah, di belakang tuh kan pakai tirainya tinggi. Ada juga beberapa masjid tirainya rendah macam net bola takraw. Salam, assalamualaikum. Yang di belakang dulu anak lajang, yang di mukola anak gadis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu merusak, tak baik. Apakah permainan chip itu uangnya halal atau tidak Pak Ustaz? Itu judi. Innamal khamru khamar wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, ompek eko rejesun najis, min amali syaitan perbuatan setan, fajtanibuh jauhi, la'allakum tuflihun mudah-mudahan kamu menang. Yang sudah terlanjur bonti, yang sudah mulai agak-agak monang, duitnya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Duit umat balik kepada umat, dipakai untuk operasional dan lain sebagainya. Semoga Allah memberkahi Ustadz, amin. Selalu dalam keadaan sehat, amin. Saya ingin bertanya, bagaimana cara minta maaf pada orang tua yang sudah meninggal karena belum sempat meminta maaf saat orang tua meninggal? Apakah dosa kita masih diampuni Allah? Datang ke makamnya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustaakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Kalau tak hafal panjang yang pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Sesudah itu menghadaplah ke hadap wajahnya, iko kepalanya, iko kakinya, iko arah kiblat. Nah, ko kepalanya, ko kakinya arah kiblat. Jadi awak ziarah menghadap ke mukonya. Nah, bukan membelakang dari siko, hadap ke muko. Nah. Bacolah Yasin. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Quran Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Sesudah baca Yasin, Fatihah sekali. Kul huwallah 3 kali, Kul a'udzu falak sekali, Kul a'udzu birabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis itu 3 ayat di ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Habis itu tahlil la ilaha illallah 100 kali. Sesudah itu hadiahkanlah pahala bacaan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang kubaca. Yasin sekali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, pangkal Al-Baqarah, tengah dan ujung Al-Baqarah, dan tahlil 1 kali kepada almarhum oma aku, almarhumah sobi namanya binti, nama atuk ayah. Kalau ndak ada nama atuk tak tahu, bin Abdillah, hamba Allah, karena dia ini anak hamba Allah. Mak, aku datang berziarah, minta maaf, minta ampun segala silap salah dan dosa, karena sesungguhnya dia hanya berpisah ruh dari jasad. Dia masih hidup, tapi hidupnya tidak di dunia, tapi di alam barzah. Barzah artinya pemisah. Dunia belum kiamat, tapi dia tak lagi di dunia, sudah meninggal. Dia tidak disebut akhirat karena dunia masih ada, tapi dia tidak disebut dunia karena dia sudah meninggal. Pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzah. Sesudah itu lalu doakan dia, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tak pandai bahasa Arab, bahasa Wawa. Selamatkan oma aku dari azab kubur, lapangkan kuburnya sejauh mata memandang, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Sesudah itu amal yang paling elok adalah hadis riwayat dari Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat, oma aku mati. Apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampaikah kepada dia? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling elok? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Lalu saat langsung menggali sumur, sumur itu diwakafkannya untuk atas nama umat. Maka buatkanlah sumur bor supaya anak-anak bisa berwudu, mandi, minum, mencuci pakaian. Anak-anak tahfiz Quran, mengalirlah pahalanya. Bebaskan tanah untuk pembangunan masjid. Belikan 2-3 sak semen, batu kerikil, batu bata, kosen pintu, lalu kemudian hadiahkan pahalanya untuk almarhumah. Sampai kalau kebetulan ada duit 5 juta, datang ke masjid, iko 2,5 juta untuk kurban aku, yang 2,5 juta untuk almarhumah. Kurban itu pun juga sampai untuk almarhumah. Semua daging yang untuk almarhumah tadi bagikan kepada fakir miskin, yatim dan duafa. Kalau kebetulan ada duit almarhumah omak belum haji, pergi ke tanah suci Makkah, hajikan. Niatnya labbaik Allahumma hajja'an, aku sambut panggilanmu ya Allah melaksanakan haji untuk omakku almarhumah binti fulan. Kalau awak sudah haji, kalau belum haji, awak haji dulu. Sesudah haji barulah untuk almarhumah. Insya Allah itulah bakti anak yang sudah meninggal dunia. Bagaimana membagikan daging kurban menurut ajaran Islam, Ustadz? Banyak sebagian orang panitia membagikan kulit dan tunjangnya. Daging kurban iko dibagi 3. Sepertiga untuk kerabat di rumah, anak bini. Sepertiga untuk jiran tetangga. Sepertiga untuk fakir miskin. Jadi aslinya dulu tidak ada panitia kurban. Potong kambing, ambil sepertiga untuk awak di rumah, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Dulu begitu. Kini awak tidak sanggup mengojokannya, maka awak serahkan ke masjid. Uang masjid memberi awak 1 kartu. Kartu bapak 2 ya. 1 kartu sebagai peserta kurban, 1 kartu sebagai pekurban. Maka 1 kartu itu belum mencapai 1/3. Hukumnya mubah, boleh diambil. Tapi kalau tidak mau mengambil, tidak apa-apa. Banyak juga gini waktu dikasih kartu, jangan kasih kartu, saya tidak perlu, dagingnya jantar ke rumah. Sama aja. Nah, jadi aslinya jatah awak di situ ada 1/3. Jadi kalau ambo diberi uang, iko buya, untuk buya 2 kartu. Pertama kartu sebagai pekurban, isinya 2 kilo. Dan kedua sebagai peserta kurban, sah ambo makan. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang membagi-bagikan kulit?
Kulit kok kalau dipotong ketek-ketek dimasukkan ke plastik dibagi, insya Allah 2 hari sesudah itu kampung awak bau bangkai. Dek ndak ada orang yang pandai mengolahnya. Maka kulit iko dipanggillah orang yang pandai mengelola kulit. Jerak serahkan ke jange.com. Assalamualaikum Jange. Ya. Bisa dikelola kulit kami kok ada 50 lembar. 10 lembar bisa Pak. Selembarnya berapa? 1 juta. Selembarnya berapa? 1.000. 10 lembar 1 juta. Jual. Nan 1 juta kok dibagikan ke fakir miskin. Itu lebih elok. Kenapa? Karena di dalam kurban itu ada 3 jatah. Jatah awak, jatah tetangga, jatah fakir miskin. Nah, untuk ikut elok awak, untuk bersih supaya awak tidak terkonai syubhat dan lain-lain. Ndak habis-habis kote kok. Orang gila apakah masuk surga? Yo. Orang gila masuk surga. Di apa orang gila kau masuk surga? Rufi'al qalam an salasatin. Ada 3 orang yang dosanya indak dicatat di malaikat. Yang pertama anin naim hatta yastaiqiz, orang lolok sampainya terjaga. Yang kedua anis sabi hatta yahtalim, anak ketek sampai akil balik. Yang ketiga orang gila. Jadi kalau ada nampak awak orang buat maksiat, buat dosa, berarti 3 kemungkinan. Pertamanya ulun jago lolok, yang kedua masih ketek, yang ketiga orang gila. Jadi orang gila itu nanti catatannya bersih di akhirat, langsungnya masuk ke surga sebab tidak ada dosanya sama sekali, nak mampirnya ke neraka jahanam. Nah, awak kalau gitu ambo gila aja tidak bisa. Tidak bisa, berarti pura-pura gila. Karena gila kok tidak bisa dibuat-buat. Inyo gila kok dicabut Allah akalnya. Ada orang yang dicabut kok duitnya, ada yang dicabut kok hatinya. Nah, orang gila kok akalnya dicabut Allah SWT. Kuang akal. Nah, kuang akal minum ayaka. Yayasan Tabung Wakaf Umat ada program menghafal Quran. Itu untuk orang tertentu saja Pak Ustadz. Yo. Setahun ditimo 25 orang. Kinilah tahun kedua. Syaratnya apa? Ada fit and proper testnya. Datangi Ustadz Alnom. Kami ingin menengok jumpa dengan anak-anak itu. Datang ke Simpang Bingung, belok kiri sebelum TPU Covid, sebelum makam Ustadz Tengku Zulkarnain, sebelah kanan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Cita-cita saya ingin menjadi Ustadz. Jangan, boleh. Jadi Ustadz ini berat, biar aku aja. Jadi tidak masuk pondok Ustadz, tapi disekolahkan madrasah atau masih bisa jadi Ustadz dengan melihat video-video YouTube Ustadz. Jadi kalau sekedar hanya ceramah, mengajak orang sembahyang, mengajak orang puasa, mengajak, itu cukup menengok-nengok YouTube aja cukup. Tapi kalau sampai pada tahap tanya jawab, nyo mesti bisa membaca kitab. Ambo tidak pernah berfatwa, ambo sadar ambo bukan ahli fatwa. Jadi tadi ditanya-tanya banyak, kebetulan ambo baca dalam kitab-kitab ulama waktu belajar dulu. Jadi coba bedakan antara, nanti ada artis tobatnya ceramah di TV, lalu orang komplain, apa ini? Artis kok tidak pandai baca kitab? Dia kan bawa tobat kemarin, kok ceramah kini? Penceramah kok bagi 2, ada yang da'i kok ngajak orang aja. Ayo sholat, ayo hijrah, jangan pacaran. Itu tidak perlu baca kitab. Tapi kalau hanya menjelaskan masalah tafsir, masalah fikih, masalah akidah, itu mesti baca kitab. Kitab itu apa? Bahasa Arab, kitab kuning. Dari mulai Matan al-Jurmiyah, Kawakibud Duriyah, Imriti, naik Alfiyah Ibnu Malik, lalu kemudian Syarah Ibnu Aqil, akidahnya dari kitab nangkete. Dari mulai Aqidatul Awwam, Jala'ul Afham, Al-Husunul Hamidiyah, lalu Ad-Dasuki ala Umul Barahin, fikihnya juga dari matan Abi Suja, Fathul Qarib, lalu kemudian I'anatul Talibin, baru kemudian kitab nang godang-godang
Ini baca kitab. Jadi jangan awak ejek kalau ada anak-anak taman STM, taman SMK ceramah bulan puasa. Itu sekedar dai mengajak, ya enggak apa-apa. Sama seperti motivator. Khotbah terakhir. Menurut pandangan Ustadz, bolehkah menyedekahkan harta yang belum jelas halalnya untuk infak fakir miskin dan anak yatim? Al halalu bayyinun, yang halal kau joleh. Wal haramu bayyinun, yang haram pun joleh. Wa bainahuma, antara halal dan haram umurun mustabihat, samar-samar. Maka awak disuruh menjauhi yang samar-samar. Kau namanya harta ijal, indak joleh. Mohon maaf Pak Ijal nyantu singgung. Nak joleh. Jadi kalau awak bersedekah nan joleh-joleh. Kadang banyak aja jamaah aku menjebak ustad. Hanya menelpon suaranya terus sengal-sengal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iku ada kambing kau dilanggar truk di topi jalan. Apa caranya Buya menyelamatkan? Potong copek, potong copek. Awak takut mati kan? Potong copek. Sudah tu mau tinggal kambing siapa? Kan tak joleh entah kambing siapa. Nah itu jadi mestinya joleh kan lu kambing ambo, kambing orang. Nah, jadi joleh dulu kau punya awak, barulah awak zakatkan awak 7 amal badan tadi: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Mudah agar merasa lebih cantik dan lebih pede. Suaminya sudah melarang karena tak sesuai tuntunan agama. Bahkan sudah melihatkan video ustadz tentang itu, tapi istri tetap juga melakukan tanpa sepengetahuan suami. Apa hukumnya bagi suami ustadz? Suami ini yang suami kok insya Allah tidak terkena azab kubur. Dia lah saking azabnya di dunia kok. Waktu malaikat anak mazab kata malaikat ikut ndak usah leh. Ibu tiawa lazab orang ini. Masalah mengecat rambut, kalau inyo betudung nama nengok lakinya surang ndak apa-apa. Jadi ibu-ibu nah rambutnya udah agak-agak memutih, dicatnya pakai warna pirang atau warna hitam, lalu kemudian nama nengok lakinya surang. Cuma banyak kini perempuan inya bersolek bukan untuk lakinya tapi untuk laki orang. Kalau lakinya balik kojo payah membedakan antara inya sama mak lampir. Inya bersolek untuk laki orang, itu tidak betul. Ikut tentang masalah rambut. Adapun masalah mengubah bibir disuntik biar supaya apa kini kabarnya makin ke bawah makin seksi, disuntik-suntik. Maka ada 5 nan dilaknat Allah. La'anallahul wasimat, Allah melaknat orang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutafallijat, wal mutanammisat, mencabui kok mencabui, mencukur, diubah-ubah. Wal mutafallijat, manjang gigi. Wal mughayyirat, mengubah ciptaan Allah lil husni, itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ndak layak, misal mohon maaf tumbuh giginya ndak layak, satu ke utara satu ke selatan, ndak layak. Inyo sonyum uang comeh, mengubah ndak layak jadi layak boleh. Tapi membuat yang la normal menjadi abnormal, itunya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai para istri, taatlah kepada suami karena suami bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu cantik bukan karena sulam alismu, kamu cantik bukan karena silikon masuk ke pipi. Ingin mancung, hidung disuntik silikon, disiko suntik silikon, disiko suntik. Silikon niko kalau masuk inyo ke kulit, indak bisanya menyatu dengan kulit, akhirnya gatal-gatal, lalu kemudian muncul nanah. Kata dokter kok dipotong takui, akhirnya digantungkanlah lintah untuk menyedot nanah di dalam. Dek terjadi infeksi, menyedotnya
pakai jarum busa kulit, digantungkan, namanya terapi lintah. Biasa lintah kalau melokek ndak omongnya dicabui, tapi sih kok asal jatuh lintah pun jijik. Cari di internet berita tentang kegagalan operasi plastik. Kau cantik bukan karena operasi plastik, kau cantik karena wudu'mu, kau cantik karena tahajudmu, kau cantik karena ibadah. Tapi jangan pula terlalu pede. Kalau ditanya oleh orang, kenapa kamu cantik sekali? Ini bekas wudu. Jadi orang sangka kami tayamum selama itu gitu. Nah, lagi joleh nama joleh ke tadi. Tidak joleh, mau ulang sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum main lempar gelang di pasar malam? Diambil golang, lempar, judi. Apa bayar 10.000, 10.000, 10.000. Ambo sama 10.000. Nah masuk golangnya, dapatnya 50.000. Duit siapa yang nampak 10.000 tadi? Nampak 10.000 itu duit orang. Nan golangnya tidak masuk. Maka judi kok banyak bentuknya. Judi bukan cuma biliar, judi bukan cuma gaple, judi bukan cuma dadu, judi macam-macam bentuk gitu. Memancing menjudi yo. Buat pendaftaran mancing, hadiah 10 juta. Pendaftaran suang 1 juta, mendaftar 1 orang ingin mendapat 10 juta, pendaftaran 1 juta, ikannya siko, ikan konyang. Masuk cacing kata ikan, kata. Dari pagi sampai sore, dan terakhir itu nak mendapat duit. Siapa mendapat tadi? Duit uang nak mendapat tadi. Apa tu? Judi. Jangan sampai awak konai pada judi. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, nanompek kok rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi la'allakum tuflihun, kalau kamu menang, kalau kamu ingin menang dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak awak dari judi. Anakmu ndak ada main judi kau ya, judi kamar aja, judi online. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semak itu seperti apa? Soalnya saya sering lihat jemaah musafir di Masjid Iqo ketika sholat isya pas rakaat ketiganya baca tahiyat akhir dan salam dan melanjutkan sholat isya berjamaah lagi. Dan ada lagi pas sholat maghrib, setelah selesai sholat maghrib berjamaah, yang mengajak temannya sholat jamaah isya berjamaah di belakang. Di Masjid Iqo itu letak buluh kok. Ada musafir entah inyo dari Toluk tah dari mana lah. Ndak lawak tanya kan. Waktunya salat isya pas rakaat ketiganya baca tahiyat akhirnya salam, batal salatnya. Dalilnya ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk mengikuti. Hai orang-orang yang musafir, kalau kamu singgah ke masjid masuk waktu isya, imamnya orang yang mukim, maka orang yang musafir itu isyanya tetap 4 rakaat. Kalau nyo masuk ke dalam masjidnya dapat 1 rakaat, inyo musafir, inyo togak bukannya ulang 1, nyo ulang 3. Karena inyo mengikuti imam. Imamnya mukim, maka inyo mesti. Iko lain loh. Masuknya ke masjid, imam isyanya maghrib 3 rakaat. Jadi seolah-olahnya kata, imam kamu duluan ya. Mana bisa? Imam 4 rakaat, awak ikut 4 rakaat. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadi kalau musafir datang ke masjid, imamnya 4 rakaat, isya ikut 4. Setelah 4 rakaat, baru togak iqamat, maghribnya 3. Namanya salat maghrib isya jamak takhir. Takhir. Karena maghribnya ditarik ke isya. Ini yang pertama kok salah. Ada lagi pas sholat maghrib, setelah sholat maghrib berjamaah dia mengajak temannya sholat isya berjamaah. Kok betul? Datangnya ke siko pas maghrib, selesai sholat maghrib,
Inyo ke belakang, nyo salat isya. Isyanya berapa rakaat? 2 rakaat. Sebab apa? Sebab inyo dengan kawannya iko sama-sama musafir. Jarak musafirnya berapa kilo? 89 kilo. Jadi kalau dari Pekanbaru ke Tolok sampai 90. Hah? 89. Ikhtilaf nampaknya kok. Nah, jadi kalau 89 kilo makanya bisa jamak qasar. Kalau kurang daripada itu maka tidak bisa jamak qasar. Seorang dibesarkan oleh orang tua angkat. Apakah istilah durhaka kepada orang tua itu juga berlaku untuk beliau? Apakah kita melakukan apakah durhaka kepada orang tua kandung itu juga berlaku kepada orang tua angkat? Mengadopsi anak elok, tapi syaratnya jangan lakukan 3. Yang pertama, jangan pakai bin anak tu bin awak. Ambo ndak ada anak pedusi, ingin punya anak perempuan, ambo ambil anak angke perempuan, lalu ambo buat namanya binti Abdul Somad. Salah, maka buat binti ayah kandungnya. Kami ndak tahu ayah kandungnya siapa. Ambo balik sembayang dari masjid raya, tiba-tiba di muka rumah kami ada kardus. Janganlah dibuat binti kardus. Binti Abdillah, hamba Allah, tidak tahu ayahnya siapa. Tapi jangan awak suami binti awak. Waktu nikahnya sok juga walinya siapa walinya? Jangan awak lah gagah-gagah hamba wali. Fasultan waliun man la waliyalaha. Kalau tidak ada ayahnya maka walinya adalah wali hakim Pak Kua. Yang kedua, anak eko kalau awak mati inyo indak dapat harta warisan. Jadi cara menyelamatkannya maka awak kasih dari hibah. Ambo sok kalau mati uang ndak dapat, tapi itu ada ruko, itu untuk uang hibah ambo. Langsung uruskan surat BPN supaya ndak jadi perebutan sesudah awak mati. So, yang ketiga, inyo bukan anak kandung awak, maka mahram awak tidak mahram. Maka selama di rumah jangan berdua-duaan, jangan sampai membuka jilbabnya. Inyo ndak boleh halal awak tengok kecuali muka sama tapak tangan. Ya udah semesti dia udah macam ayah saya. Udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Berapa banyak anak angke jadi bini angke. Hati-hati, apalagi ibu-ibu, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi kalau awak sudah menjaga anak angkat iko, berbuat baik, maka anak angkat mesti membalas baik. Mana dalilnya? Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'u, balaslah. Fa ilam tajidu, kalau katamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan. Jadi melawan, tak membalas juga bagian dari durhaka. Jaga. Bagi siapa yang punya anak angkat, jago nanti 3 tadi, jangan sampai dilanggar. Kalau kita beramal, apakah amalan kita ini sampai untuk dia Pak Ustadz? Sampai. Ambo ada mak angkat ambo, amak kandung ambo pindah ke Riau, ayah amak angkat ambo di Medan, ambo sampai kelas 2 SMA semuanya, meninggalnya. Kini ambo bacakan Yasin, ambo sampaikan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Yasin pada amak angkat ambo namanya Fulanah binti Fulan. Sampai. Jangan kena mak angkat pada ambo. Eko anak-anak muda kau sama ambo kan tidak ada hubungan angkat mengangkat kau. Lalu kemudian mati ambo. Lalu kemudian anak-anak muda kau membaca Yasin. Ya Allah sampaikanlah baca Yasin kau kepada almarhum Abdul Somad. Sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelopah korma, Nabi tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, kenapa engkau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? Pelepah korma kau bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran untuk orang beriman. Walaupun bukan ayah kandung awak, walaupun tidak ada hubungan nasab, salam awak untuk orang mati sampai. Ambo lalu pulang, lewat di makam, ambo ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, sampai. Kalau tidak sampai, tidak akan disuruh Nabi. Maka salam itu dibagi 3.
Ada salam yang wajib dijawab, salam ambo tadi. Ada salam yang tidak wajib dijawab, salam waktu selesai sembahyang tadi, Assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab pula. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam dan awak tidak ingin mendongau jawabannya, itulah salam awak untuk orang mati. Kalau lewat di kubur, Assalamualaikum ya alal kubur, nyo menjawab tapi awak tidak dongau. Kalau sampai awak dongau, Waalaikumsalam, mati awak. Jadi bagi yang punya orang angkat, ambo sampai kini tetap ambo kirim Al-Fatihah Yasin pada amma angkat ayah angkat. Assalamualaikum, tas, singkat aja. Ustaz. Ustaz bahasa Persia, artinya orang yang tahu segala perkara. Itulah ustaz. Saya tak tahu segalanya, maka saya hanya menjawab yang saya tahu, karena diskon. Tas. Setan yang kita hadapi apakah selalu seusia dengan kita? Atau setan yang ada sejak Nabi Adam, sudah pengalaman ribuan tahun? Yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang yang nggak mati-mati itu namanya iblis. Tapi iblis itu bukan nama aslinya, namanya Azazil. Karena prestasinya 1000 tahun beramal naik langit 1, 1000 tahun naik langit 2, 1000 tahun naik sampai 7000 tahun, akhirnya dia selevel dengan malaikat-malaikat. Jadi Azazil ini ibarat masuk CPNS dari golongan 2B. Karir, meniti karir sampai ke atas. Pas sampai selevel dengan para malaikat, lalu kemudian kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada seluruh malaikat bersujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa kecuali iblis. Iblis artinya putus asa dari rahmat Allah SWT. Itu yang dari dulu nggak mati-mati. Adapun yang pengikut-pengikutnya, yang bawah-bawah, yang pion-pionnya itu bisa mati. Itu namanya komunitasnya jin. Jin yang jahat-jahat namanya setan, yang baik-baik namanya jin Islam, induknya, general manajernya, GM-nya iblis. Nah, jadi begitu lebih kurang susunan hierarkinya. Nah, di antara setan-setan ini juga ada setan yang kelas tinggi, ada yang kelas bulu, ada yang kelas bantam junior, ada yang baru masuk, ada yang amatiran, ada yang baru manusia setengah setan. Nah gitu, yang ini bisa mati. Nah, yang menggot, ini pertanyaan seumur-umur saya tausiah, ini pertanyaan yang agak sulit. Kira-kira yang setan dengan kita itu, Pak Ustadz, kata dia, apakah yang tua atau yang sebaya dengan kita? Sampai sekarang kita belum dapat kurikulum vitae-nya. Apakah dia ini? Tapi yang jelas bahwa ketika kita lahir, setiap manusia yang lahir itu nangis. Ternyata ada satu setan yang menusuk pusarnya, maka anak itu nangis. Maka Sayyidina Al-Hasan dan Husain dibacakan Nabi doa, u'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa ammati wa min kulli ainil lammah. Yang hafal bacakan itu, u'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa ammati wa min kulli ainil lammah. Karena dia terus menyertai anak itu sampai remaja, sampai dewasa. Orang yang selalu bersama disebut dengan qarin. Maka setan yang selalu bersama dia itu disebut dengan jin qarin. Mana tahu nanti Ustaz Abdul Somad meninggal, tiba-tiba ada orang di Taman Yasmin yang kerasukan, pas dibacakan ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiba-tiba dia muncul, Assalamualaikum. Yang mananya lu? Ini siapa? Saya Ustadz Somad. Itu bukan Ustadz Somad, karena Ustadz Somad sudah meninggal, ruhnya sudah berpindah ke alam barzah. Lalu yang itu adalah jin qarin. Ustadz Somadnya meninggal, jinnya belum meninggal. Tapi apakah jin akan mati? Jawabannya kullu nafsin dha'iqatul maut.
Jadi cerita perjawabannya adalah bahwa kita tidak tahu apakah jin kita itu lebih tua atau lebih muda, karena setan itu banyak sekali, ada yang menyertai kita, itu yang terus pergi bersama kita. Mau ikut dia ke WC nggak jadi, karena kita sudah baca tangkalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi orang yang nggak baca doa itu, setannya ikut masuk ke dalam dan streaming. Pas kita mau makan, setannya mau ikut, nggak jadi. Kenapa? Karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadisnya dhaif, hadis sahih bismillah. Dhaif boleh dipakai untuk fadail amal, nggak masalah. Lalu kemudian maaf ketika akan berhubungan dengan istri, maka dia menjauh. Ketika orang baca Allahumma, lupa pula bacanya. Nah, artinya apa? Supaya kita diselamatkan. Artinya kita hanya disuruh berdoa minta perlindungan, tidak disuruh mencari tahu kira-kira setannya jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, apa LGBT, apa dia asli atau impor. Nah, itu tidak. Jadi tapi pertanyaan ini berkualitas. Pak Ustadz, bagaimana caranya menghadapi ketika orang masih ada tapi anak pertama tidak pernah mau ke rumah, tapi setelah ortunya kita udah wafat, anak pertama baru datang ke rumah sama istrinya, ini nanya apa curhat? Untuk selalu mengeluh permasalahan belum bayar kontrakan. Setelah ortu kita nggak ada, udah wafat, anak pertama baru datang ke rumah untuk selalu mengeluh permasalahan. Nasi sudah jadi, udah tai ayam. Orang tua sudah nggak ada. Makanya bahagiakan dia ketika dia ada. Saya ketika almarhumah mak saya masih ada, saya berusaha semampu saya. Setelah dia tidak ada pun saya masih menyesal. Untuk menghilangkan penyesalan saya bangun masjid atas nama dia. Masjid, dapat saya jatah harta warisan emas segala macam. Setelah dibagi dengan adik saya, yang jatah saya bilang, aku ingin menghilangkan rasa kesal, belikan ajalah ini untuk semen, batu bata segala macam, supaya menghilangkan. Setelah dia tidak ada kehilangan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Yang bisa merasakan itu, yang bisa saya rasakan ini hanya orang-orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang orang tuanya masih hidup, jadi nanti setelah orang tuanya meninggal barulah dia ngomong, betul kata Ustaz Somad. Dulu waktu kau kasih tahu kau tak percaya. Kalau orang tuamu masih ada, pulang dari sini langsung diamalkan. Ingat, makanan kesukaannya paling dia suka apa? Bubur ayam. Kasih bubur ayam. Jangan permasalahkan diaduk atau tidak diaduk. Orang tuamu paling suka apa? Lontong sayur, lontong pecal. Belikan makanan kesukaannya. Pakaiannya, saya dulu cari tahu jilbab yang paling dia suka apa. Oh, dia tidak mau jilbab yang ribut pakai kancing-kancing. Dia mau sekali pasang. Pas pergi umroh, saya belikan. Ini satu lusin, warnanya macam-macam, ganti-ganti, supaya jangan sampai tetangga resek dia. Kenapa jilbabnya nggak ganti-ganti? Oh, dia suka pakai baju panjang, belikan baju panjang. Senangkan hati orang tuamu, buat dia seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di postingan Instagram. Nah, kalau dia sudah tidak ada, maka jangan lagi diungkit-ungkit. Mungkin saudara kita ini khilaf silap di masa lalu, kita maafkan dia, kita doakan supaya dia punya anak, anaknya berbakti kepada dia, dan dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercatat sebagai orang yang durhaka. Jangan mentang-mentang dia dulu salah lalu sekarang datang. Kamu dulu orang tua ada nggak datang, sekarang sudah orang tua nggak ada baru datang, itu pun melapor kontrakan. Emang masalah jadi selesai? Kan hanya memperkeruh masalah saja. Dia datang silakan, kita sambung silaturahim. Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik insya Allah. Amin. Tapi pertanyaan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau mau sayang sama orang tua,
sayangilah ketika dia masih hidup. Bagi yang sudah meninggal dunia, masih bisa ditebus dengan infak, zakat, wakaf, sodako. Ini 25.000 ke pasukan amal soleh untuk beli beras anak tahfiz Quran. Dibelikan ke beras, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Pahalanya sampai apa nggak sampai? Emang pernah ke sana? Nabi yang ngomong, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, apakah sedekahnya sampai? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Air minum aja sampai, apalagi beras 25.000 satu bulan. Mudah-mudahan kita menjadi penyantun santri, yatim, fakir, miskin, du'afa. Amin. Dari Surabaya, ini jamaah yang paling jauh. Pak Ustadz semoga sehat, amin. Selalu mohon doa dari Pak Ustadz supaya ibu saya tercinta atas nama Ibu Sunarti sehat dari penyakit katarak. Soalnya beliau tidak bisa melihat. Almarhumah emak saya kena penyakit katarak. Saya bawa ke rumah sakit Ibnu Sina, dikupas. Ada seperti lendir, ditutup beberapa hari, habis itu sehat kembali. Ada beberapa makanan yang perlu dihindari, saya tak ingat, coba tanya dokter. Lalu kemudian kita jaga kita. Nah, jadi tentang masalah membawa ke rumah sakit, bawa. Saya sendiri dulu bawa ke rumah sakit, periksa sakit tulang belakang, periksa mata, supaya kita tidak menyesal. Jangan sampai setelah meninggal kita ke rumah sakit baru, oh andai dulu ke bawah. Tak ada gunanya lagi. Kertas terakhir. Apakah sama ain dengan hasad? Jika berbeda, bisakah dijelaskan secara singkat bahaya ain? Ain artinya mata. Kenapa disebut mata? Karena penyakit itu berawal datangnya dari mata. Tapi bukan yang dari mata turun ke hati, bukan. Ini yang dari mata jadi penyakit. Karena mata melihat, muncul hasad, lalu datang hasud, datang setan mendampingi, kurang berlindung kepada Allah, datang penyakit ain. Makanya doanya, u'izuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Dari penyakit ain. Itu makanya kalau anak kita dipuji, segera ke Allah supaya setannya lari. Oh, anaknya cantik ya, alhamdulillah. Anaknya hafal Qur'annya, masya Allah. Supaya setan kabur. Karena kalau disebut nama Allah dengan tulus ikhlas, maka ain tidak terwujud. Jangan, anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Anaknya hafal Qur'annya, bapaknya. Lupa kepada Allah. Nah, itulah maka kita selalu diingatkan supaya jangan putus Allah, Allah, Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau hasad itu adalah sifatnya. Kalau ain adalah penyakit yang ditimbulkan dari hasad itu. Adapun penggunaan kata mata karena dia berawal dari pandangan. Maka kata Allah, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu melihat orang yang kami beri nikmat. Ada orang kalau melihat itu kan cuma sekali. Ini dia ulurkan sampai menjulur biji matanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari penyakit hasad.